Selamat pagi adik-adik sekali. Bagaimana kabarnya? Kak Maya yakin adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan masih semangat ya. Baik adik-adik, hari ini kita akan ditemani oleh teman-teman sekami dari Banyuwangi. Dan renungan hari ini akan dibawakan oleh Frater David Morrison Projo. Dan tidak ketinggalan juga, hari ini kita akan menerima berkat dari Romo Andreas Projo. Adik-adik sekali, tema kita minggu ini yaitu melayani bukan untuk dilayani. Sekarang Kak Maya ingin bertanya, apakah adik-adik semuanya sudah melayani sesama kita? Oke, ada yang sudah dan ada yang belum. Kalau belum ataupun sudah, sekarang marilah kita awali sekolah minggu kita hari ini dengan lagu pembuka yang akan dibawakan oleh Kak Farah dan Kak Maya. Perkenalkan, nama saya Selin dari Paroki Maria Ratu Damai Banyuwangi. Sebelum kegiatan ini dimulai, marilah berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus yang baik, terima kasih kami Kau kumpulkan pada kegiatan sekami minggu ini, walaupun secara daring. Hadirlah bersama kami dan berkatilah kami supaya dapat memahami apa yang disampaikan para kakak pembina, frater, dan juga romo kami. Terima kasih ya Bapa. Segala permohonan ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, dadah. Halo, salam misioner. Adik-adik sekalian, perkenalkan, saya Frater David Morrison Marus. Saya adalah Frater Projo Keuskupan Malang. Sekarang saya ditugaskan di Paroki Maria Ratu Damai Banyuwangi. Nah, pada kesempatan ini kita akan merenungkan Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 45 tentang bagaimana menjadi seorang pelayan. Berangkat dari permintaan Yakobus dan Yohanes kepada Yesus, kita memperoleh gambaran bahwa setiap orang mempunyai sikap untuk ingin diutamakan, ingin menjadi yang pertama, ingin mempunyai posisi yang tinggi. Jadi permintaan Yohanes dan Yakobus ingin berada di sisi kanan dan ingin berada di sisi kiri dari tempat
yang akan diberikan kepada mereka. Jadi permintaan ini menjadi gambaran bahwa manusia selalu punya ambisi. Nah, hal yang sama juga mungkin terjadi dalam hidup sehari-hari adik-adik sekami yang ada di rumah. Nah, mungkin ada yang punya keinginan selalu dituruti oleh orang tua, selalu diperhatikan oleh orang tua. Mungkin ada yang punya adik, ada yang punya kakak, tetapi ingin menjadi yang utama dalam keluarga. Nah, ini mungkin yang sering kali terjadi. Ingin agar tuntutannya dipenuhi. Ya, umpamanya ingin HP yang baru, ingin top up saldo untuk game, ingin baju yang baru, mainan yang baru. Nah, tuntutan-tuntutan seperti ini menjadi hal yang saat ini umum ya. Mungkin adik-adik juga mengalami menuntut kepada orang tua. Nah, dari hal ini menjadi jelas bagi kita bahwa manusia ya, khususnya di zaman yang milenial ini, ada banyak hal yang sebenarnya tidak perlu. Nah, melalui Injil pada hari ini, tanggapan Yesus kepada Yakobus dan Yohanes begitu jelas. Yesus menjawab bahwa kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Nah, dari jawaban Yesus ini kita ya, adik-adik sekami bisa merenungkan bahwa mungkin apa yang selama ini kita minta kepada orang tua itu sebenarnya tidak perlu. Atau bisa juga kita berefleksi atau merenungkan bahwa kita perlu menjadi orang yang peka terhadap situasi dari orang tua dan juga lingkungan yang ada, punya skala prioritas mana yang perlu dan mana yang mungkin bisa ditunda. Nah, pesan Yesus dari pertanyaan, dari permintaan Yakobus dan Yohanes, dan jawaban Yesus sendiri bahwa kamu tidak tahu apa yang kamu minta, ini menjadi suatu jawaban yang mungkin bagi adik-adik sekami juga perlu untuk direnungkan, bahwa mungkin ya selama ini apa yang diminta, yang dituntut kepada orang tua itu ya sebenarnya tidak perlu. Hal yang menjadi pesan yang bisa ditangkap dari jawaban Yesus itu, kita perlu menjadi pribadi yang peka dan juga mau menghargai apa yang sudah diberikan orang tua kepada kita, dengan membuat skala prioritas, umpamanya apa yang sudah dibutuhkan, apa yang selama ini sudah diberikan, nah itu disyukuri, dan juga tidak usah terlalu menuntut hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Nah, itulah salah satu bentuk nyata yang bisa dilakukan oleh adik-adik sekalian. Lalu hal yang kedua yang menjadi pesan Yesus dari Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 45 ini, yaitu bagaimana menjadi seorang pelayan. Nah, Yesus mengatakan bahwa jika engkau ingin menjadi yang terbesar, hendaklah kamu menjadi pelayan di antara kamu. Nah, pesan Yesus ini jelas, dan Yesus sendiri sudah membuktikan hal itu. Jadi Yesus juga mengatakan bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan kata-kata Yesus ini langsung dibuktikan dengan memberikan dirinya sehabis-habisnya di atas kayu salib. Yesus telah menebus dosa-dosa manusia. Inilah yang telah dilakukan Yesus, yang hendak diteladankan Yesus kepada kita, kepada adik-adik sekalian, adik-adik sekami, bahwa untuk mau menjadi orang yang terbesar, kita harus mau melayani sesama, mau melayani orang-orang di sekeliling kita. Ya, mungkin bisa dimulai dari keluarga. Nah, lalu bagaimana dalam keluarga? Bagaimana adik-adik bisa melayani dalam keluarga? Hal konkret apa yang bisa adik-adik lihat atau pelajari dalam hal melayani dalam keluarga? Mari kita melihat
dan belajar siapa sosok yang paling sering melayani di rumah. Ayo adik-adik, siapa sosok yang paling sering melayani adik-adik di rumah? Siapa? Ya, ibu. Ibu adalah sosok yang paling sering, paling dekat, dan paling sering memberikan pelayanan kepada seluruh anggota keluarga. Jika kita flashback, ya, kita melihat jauh ke belakang, ibu itu sudah mau mengandung, sudah mau mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan, sudah mau merawat sejak kecil, memandikan, memberi boda, memberi susu, memberi hal yang dibutuhkan. Namun ketika ibu sudah melakukan semua itu, apakah ibu pernah menuntut agar semuanya itu dibalas? Apakah ibu pernah membuat daftar tuntutan seluruh total biaya perawatan dan pengorbanan? Nah, inilah yang menjadi contoh atau teladan yang begitu nyata, begitu dekat dalam hidup sehari-hari adik-adik kami sekalian, ya. Sosok ibu menjadi gambaran yang begitu jelas bagaimana kita sebagai pengikut Kristus harus melayani sesama. Ya, semua bisa diawali dari lingkungan keluarga. Orang bijak, ya, memberi ungkapan bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Yaitu suatu ungkapan yang menurut saya, jika kita melihat apa yang telah dilakukan ibu, pelayanan yang dilakukan oleh ibu dalam keluarga, itu suatu ungkapan yang, ya, benar, suatu ungkapan yang begitu jelas. Itulah yang menjadi ungkapan yang begitu menggambarkan begitu besarnya apa yang telah dilakukan seorang ibu dalam keluarga. Nah, oleh sebab itu adik-adik sekalian, ada dua hal yang sudah kita lihat, kita refleksikan dari apa yang mau disampaikan Yesus melalui Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 45 ini. Oleh sebab itu adik-adik sekalian, jadilah pribadi yang besar dan mau menjadi pelayan bagi sesama, menjadi pribadi yang peka akan situasi dan kondisi lingkungan, dan sama seperti ibu, tidak menuntut apa yang sudah kita kerjakan, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang mau melayani dengan tulus. Dan adik-adik pun bisa menjadi pribadi yang mau melayani dan mau memberikan diri sebagaimana Yesus telah teladankan, dengan memberikan diri sehabis-habisnya untuk melayani manusia. Dan adik-adik juga dipanggil untuk menjadi pelayan bagi sesama, bagi keluarga, bagi sahabat, gereja, dan bahkan bagi negara. Semoga rahmat Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai adik-adik sekami sekalian. Amin. Salam misioner. Salam misioner. Halo teman-teman, nama saya Nadu dari Paroki Maria Ratu Damai Banyuwangi. Ayat nas hari ini adalah anak manusia datang untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Amin. Berkat dalam. Adik-adik sekami yang terkasih, setelah adik-adik mendengarkan renungan dari Frater David dan ayat emas dari teman kita, sekarang marilah kita melanjutkan dengan membuat kreativitas. Selamat berkarya. Halo adik-adik. Kreativitas kita hari ini adalah membuat bunga dari kertas. Bahan-bahannya, yang pertama ada lem, yang kedua ada gunting,
Yang ketiga ada pensil. Yang keempat ada penggaris. Yang kelima ada jangka. Yang keenam ada cotton bud. Yang ketujuh yaitu ada kertas origami atau kertas lipat. Oke adik-adik, kita buat langkah pertama. Mari kita buat tangkainya dulu ya. Tangkainya itu 20 kali 6. Kita ukur ya, 20 kali 6. Digaris ya adik-adik biar kelihatan ya. Nah, setelah digunting jadinya seperti ini ya adik-adik. Ya. Sekarang kita lipat ya, ambil dari ujungnya. Ya, dilipat, nanti jadinya seperti tangkai. Ayo adik-adik. Setelah digelung, nih pucuknya dikasih lem ya, biar nempel. Ya, nanti bentuknya seperti ini. Lalu kita buat daunnya. Daunnya itu ukurannya 10 kali 6, diukur kayak seperti tadi. Nanti jadinya seperti ini ya adik-adik. Ini 10 kali 6. Setelah itu kita lipat dua ya adik-adik. Lipat dua seperti ini. Ya. Terus dilipat lagi. Jadinya seperti ini. Setelah dilipat, kita gunting. Guntingnya nanti ya berupa daun ya. Ngambilnya agak seperti ini adik-adik. Ya, gunting. Ini kakak Steven sama adik Jerat lagi bikin lipat-lipat daun ya. Kak Maya lagi gunting. Nah, nanti jadinya seperti ini adik-adik. Ya, seperti daun ya. Setelah kita buat Tangkai. Dan daunnya sekarang kita bikin bunganya ya adik-adik, dengan diameter pakai jangka yang tadi ya, 3. Lalu kita gunting jadinya seperti ini ya adik-adik, bunder-bunder. Ini ada 3 cm tadi ya. Habis itu kita lipat adik-adik, bentuknya nanti jadi seperti ini ya. Habis itu dilem ya adik-adik. Jadinya seperti ini ya adik-adik, seperti kalau mau lihat kon es krim ya. Ya. Habis itu kita ambil cotton bud. Cotton bud kita potong ya adik-adik. Potongnya sedikit di sini aja. Cotton budnya buat apa adik-adik? Kita taruh di dalam sini adik-adik. Seperti ini. Setelah kita bikin tangkai, daun, dan bunganya, ini tangkainya kita jangan lupa potong dulu ya. Gunting sedikit ya adik-adik. Setelah itu kita beri lem ya. Nah, dilem. Udah dilem. Nah, nanti habis dilem, ini dimasukin. Adik-adik. Jadinya seperti ini. Ya, jadinya seperti ini adik-adik. Setelah jadi seperti ini, lemnya kita daunnya kita lem adik-adik. Lem. Hasilnya terakhir adik-adik seperti ini. Ada daunnya, ada kembangnya.
Sampai jumpa adik-adik, selamat berkarya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rinalda Dionata Akventa Brianita. Saya dari Paroki Maria Ratu Damai. Mari kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih telah menyelesaikan acara kami pada hari ini. Allah Bapa sumber kebahagiaan abadi, semoga kami selalu gembira dalam beribadah kepadamu. Sebab hanya di dalam mengabdi kepadamu, kami akan memperoleh kebahagiaan yang sempurna dan abadi. Demi Kristus pengantaraan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perkenalkan, nama saya Romo Andreas Beni. Saya bertugas di Paroki Maria Ratu Damai, Banyuwangi. Adik-adik sekami yang terkasih, setelah kita bergembira memuji Tuhan melalui tarian dan lagu, serta mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, kini marilah kita mengakhiri perjumpaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Adik-adik sekami sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam misioner. Adik-adik sekami yang terkasih, untuk mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, sekarang marilah kita menyanyikan lagu penutup, Kerja Buat Tuhan. Sekarang adik-adik sekami silahkan bangkit berdiri. Kerja buat Tuhan selalu manis, Dia pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, Dia pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu